Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Maulana, NIM 20211-12036. Yang dimana saya akan menjelaskan tentang materi 1-5. Yang pertama, materi 1 yang berjudul Arsitektur Perangkat Lunak. Arsitektur perangkat lunak adalah suatu sistem menggambarkan komponen-komponen utamanya, hubungan-hubungannya, struktur, dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung produksi perangkat lunak agar menghasilkan perangkat lunak yang sesuai dengan tujuan. Arsitektur perangkat lunak mencangkup beberapa faktor yang berkontribusi seperti strategi bisnis, atribut kualitas, dinamika manusia, desain, dan lingkungan TI. Desain perangkat lunak adalah proses menguraikan dan merinci solusi perangkat lunak untuk memenuhi persyaratan dan spesifikasi yang telah ditetapkan, berfokus pada komponen-komponen internal dan interaksi mereka. Tujuannya, detail implementasi dan efisiensi dan kegunaan klasifikasi kualitas atribut ada 3, yaitu atribut statis, dinamis, dan umum. Masuk materi yang kedua dengan judul model arsitektur UML, Unified Modeling Language, memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain. Manfaat dari UML yang pertama, memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya. Yang kedua, meramaikan sistem. Maksud saya meramalkan sistem. Yang ketiga, menurunkan biaya pembangunan. Yang keempat, biaya perawatan yang rendah. Yang kelima, lebih mudah memodifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik. Ada 3 jenis pemodelan UML yang penting. Yang pertama, pemodelan struktural, menangkap fitur statis dari sebuah sistem. Yang kedua, pemodelan behavioral, menggambarkan interaksi dalam sistem. Yang ketiga, model arsitektur, mewakili kerangka kerja keseluruhan dari sistem. Arsitektur model UML. Yang pertama, use case. Use case adalah mendeskripsikan fungsional sistem yang dimodelkan dari perspektif dunia luar sistem. Process view mendeskripsikan proses-proses yang ada di dalam sistem. Logical view merupakan mendeskripsikan deskripsi abstrak dari bagian-bagian sistem. Development view mendeskripsikan bagaimana bagian-bagian dari sistem diorganisasikan dalam bentuk modul dan komponen. Physical view mendeskripsikan bagaimana desain dari sistem untuk kemudian dibawa sebagai entitas dunia nyata. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Satu use case mewakili satu keseluruhan user. Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Kelas memiliki 3 area pokok. Yang pertama, nama. Yang kedua, atribut. Yang ketiga, metode. Oke, lanjut ke materi yang ketiga yang berjudul data flow arsitektur. Sekuential adalah setiap komponen transformasi data tidak dapat memulai prosesnya sampai komponen sebelumnya menyelesaikan komputasinya. Yang kedua, data flow. Dalam arsitektur aliran data, keseluruhan sistem perangkat lunak dipandang sebagai serangkaian transformasi pada bagian atau kumpulan data masukan yang berurutan, di mana data dan operasi tidak bergantung satu sama lain. Keuntungannya, yang pertama, memberikan pembagian subsistem yang lebih sederhana.
Yang kedua, setiap subsistem dapat berupa program mandiri yang mengerjakan data masukan dan menghasilkan data keluaran. Kekurangannya yang pertama, memberikan latensi tinggi dan throughput rendah. Yang kedua, tidak menyediakan konkurensi dan antarmuka interaktif. Yang ketiga, kontrol eksternal diperlukan untuk implementasi. Selanjutnya, pipa dan filter. Pendekatan ini menekankan pada transformasi data terhadap berdasarkan komponen yang berurutan. Dalam pendekatan ini, aliran data didorong oleh data dan keseluruhan sistem didekomposisikan menjadi komponen sumber data, filter, pipa, dan data sink. Filter adalah transformator aliran data independen atau transducer aliran. Ini mengubah data aliran dan masukan, memprosesnya, dan menulis aliran data yang diubah melalui pipa untuk proses oleh filter berikutnya. Filter aktif memungkinkan pipa yang terhubung menarik data masuk dan mengeluarkan data yang diubah. Filter pasif memungkinkan pipa yang terhubung untuk mendorong data dan menarik data keluar. Keuntungan yang pertama, memberikan konkurensi dan throughput tinggi untuk pemrosesan data yang berlebihan. Yang kedua, menyediakan penggunaan kembali dan menyederhanakan pemeliharaan sistem. Contoh kekurangannya, yang pertama, tidak cocok untuk interaksi dinamis. Yang kedua, penyebut umum yang rendah diperlukan untuk transmisi data dalam format ASCII. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat yang berjudul Data Centered Architecture. Tujuan utama gaya ini adalah untuk mencapai keutuhan data. Arsitektur pusat data terdiri dari berbagai komponen yang berkomunikasi melalui repositori data bersama. Data Centered Architecture ada dua jenis komponen. Yang pertama, struktur data pusat atau penyimpanan data yang bertanggung jawab untuk menyediakan penyimpanan data permanen. Yang kedua, pengakses data atau kumpulan komponen independen yang beroperasi pada penyimpanan data pusat, melakukan komputasi, dan mungkin mengembalikan hasilnya. Aliran kontrol membedakan arsitektur menjadi dua kategori. Yang pertama, repository architecture style. Yang kedua, blackboard architecture style. Dalam gaya arsitektur repository, penyimpanan data bersifat pasif dan klien atau komponen perangkat lunak atau agen menyimpan data aktif yang mengontrol aliran logika. Sedangkan dalam gaya arsitektur blackboard, menyimpan data aktif dan kliennya pasif. Oleh karena itu, aliran logis ditentukan oleh status data saat ini penyimpanan data. Materi yang terakhir, yang kelima, dengan judul ADLS, Architecture Description Language. Materi yang akan dibahas, yang pertama, pengenalan arsitektur model. Yang kedua, jenis-jenis arsitektur model. Yang ketiga, pengenalan arsitektur description language. Yang empat, contoh-contoh ADLS. Arsitektur model adalah representasi konseptual yang menggambarkan struktur, perilaku, dan pandangan dari suatu sistem. Jenis-jenis arsitektur model ada berbagai jenis. Yang pertama, arsitektur komputer menjelaskan struktur dan fungsi komponen-komponen penyusun komputer seperti CPU, memori, dan storage. Yang kedua, arsitektur perangkat lunak menjelaskan struktur dan interaksi komponen-komponen software seperti database, server, dan aplikasi. Yang ketiga, arsitektur jaringan menjelaskan komponen-komponen jaringan dan bagaimana mereka terhubung seperti router, switch, dan kabel. Manfaat ADL sendiri adalah meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Yang kedua, membantu dalam identifikasi dan resolusi masalah arsitektur. Yang ketiga,
mendukung otomatisasi, analisis, dan verifikasi arsitektur. ADL hadir dalam berbagai bentuk, masing-masing menawarkan kelebihan tersendiri untuk berbagai jenis sistem. Berikut yang saya akan jelaskan tentang contoh ADML yang umum digunakan. Yang pertama, ACME, Architecture of Communicating System for Metatorolik Eden System. ADL ini sering digunakan untuk mendeskripsikan sistem tertanam. Yang kedua, AADL, Arsitektur, Analisis, dan Desain Linguis. Tidak seperti beberapa AADL menangani sisi perangkat keras seperti prosesor, bus, perangkat, dan port, dan sisi perangkat lunak seperti proses, read, data. Sedangkan SDL, Speciation dan Description Language. ADL ini populer di bidang telekomunikasi untuk merancang sistem komunikasi real time. SDL berfokus pada perilaku dan interaksi antar komponen dalam sistem komunikasi. Yang terakhir ada RUP, Rational Unified Process. Meskipun bukan ADL murni, RUP menyediakan framework pengembangan software yang terstruktur. Di dalamnya terdapat subbahasa untuk mendeskripsikan arsitektur sistem. RUP banyak digunakan untuk proyek pengembangan software berskala besar. Sekian dari penjelasan materi pertama sampai materi kelima. Apabila ada salah kata atau kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.